Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kembali menemani Anda lewat Syar'i Senandung Nasi dan Berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan 21 Mei 2022 bersama Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini sahabat BKM FM kita masih membahas kitab Naso'in Ibad karangan dari Imam An-Nawawi. Dan untuk hari ini bab Ar-Rubai atau bab yang keempat dari makalah yang ke-10 ya. Dan sahabat BKM FM, kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di 07354818800 atau SMS dan WA di 081172418800. Ya, dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kita melalui FB Bersatu Kita Maju. Baik, Ustadz, untuk hari ini lebih dititik beratkan kemana nih, Kak? Kepada orang yang merindukan surga, orang yang takut dengan neraka. Ya. Jadi boleh yang seperti itu ya. Karena mengharapkan surga. Boleh untuk awal-awalnya, walaupun nanti pada titik nadir kehidupan manusia harus menafikan keduanya. Jadi cukup Allah saja. Ya. Allah Ta'ala setiap perbuatan kita, walaupun itu mudah diucapkan karena sudah diimplementasikan, tapi yakin akan pertolongan Allah. Baik, sahabat BKM FM, kita akan dengarkan, kita kupas satu persatu dari 4 poin dalam kitab Naso'in Ibad karangan Imam Nawawi dari bab yang keempat makalah ke-10. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sejangkau siar Radio BKM FM yang insya Allah kita semua menyayangi dan mencintai radio ini, dan pada akhirnya kita berdoa agar terus mengudara radio ini sampai akhir hayat kita. Sebelum kita memulai makalah yang ke-10, yang insya Allah ini makalah adalah kalimat yang keluar dari Ali karramallahu wajhah. Berarti ini adalah athar atau disebut sebagai atharus sahabah, min ahadi atharis sahabah. Sebelumnya seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar seluruh pendengar diberkahi dengan ilmu yang berguna, bermanfaat. Juga bagi pendengar yang saat ini dirundung duka, sakit mungkin, sakit badan, sakit hati, semua akan menjadi lenyap asbab kita bacakan Al-Fatihah satu ulang. Ala hadhihi as-solihah wa li muallifi wa li musyarrihi hadal kitab wa ala kulli niyatin solihah wa ala ma nawaw bihi salafuna solihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, An Aliin radhiyallahu an, dari Ali semoga dia diridhai Allah, karramallahu wajhah, boleh juga pakai karramallahu wajhah, dimuliakan oleh Allah, karena memang beliau ini sangat berbeda, punya dua lakop. Lakop yang pertama yang biasa disematkan untuk sahabat yang lain yaitu radhiyallahu anhu, yaitu semoga Allah meridhoinya, dengan kalimat karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau.
Annahu qol, sesungguhnya ia berkata, man ishtaqo ilal jannati saro'a ilal khairat. Siapa saja atau barang siapa yang merindukan surga, saro'a ilal khairat ay asro'ad dhihab ilaiha. Asro'ad dhihaba ilaiha. Jadi maksud saro'a di sini adalah kembali kepada man. Jadi asro'a atau saro'a di sini ilaman. Man di sini berarti siapa yang merindukan surga, maka siapa ini harus bersegera di jalan kebaikan. Dan di sini dipakai kalimat jamak khairat. Makanya kemudian dengan arti jamak inilah kebaikan-kebaikan. Artinya tidak ada jalan laisal mafar fil jannah, laisal mafar lil jannah illal khairat. Tidak ada jalan untuk ke surga kecuali kebaikan. Walaupun di sana sini kita sering mendengar nggak harus kebaikan itu banyak, juga nggak harus kebaikan itu luas. Bahkan ada riwayat yang meriwayatkan seorang pelacur yang hari-harinya itu luar biasa dosanya, dosa-dosa besar menyelimuti hidupnya, tetapi ternyata di akhir hayatnya menjadi orang yang husnul khotimah. Sebab apa? Hanya sebab satu perbuatan yang baik. Satu perbuatan yang baik ini memang untuk si pelacur ini cukup berat. Harus turun ke sumur, melepas sepatunya yang sepatu itu harus basah. Itu ternyata saat dia menyelupkan sepatunya ke sumur itu ada perasaan iba yang dahsyat yang belum pernah dia rasakan selama ini. Melihat anjing yang kelaparan, anjing yang kehausan begitu dahsyat, terenyuh hatinya sampai rela menyelupkan sepatunya untuk membawa air ke atas. Ternyata dari itu menjadi asbab dia diampuni dosanya. Ini saro'a atau asro'a. Imam Al-Ghazali masyhur, beliau masuk surganya itu dikarenakan hanya merelakan satu tetes tinta yang untuk menulis beliau dipersilahkan ada seekor lalat yang hinggap dan kemudian meminumnya tanpa mengusirnya dan lain sebagainya. Imam Ali karramallahu wajhah bahkan sering berdialog dengan para sahabat-sahabat, sering berdialog dengan teman-teman dekatnya dengan mengatakan tidak ada satupun amalan sekecil apapun amalan itu yang tidak Allah perhitungkan. Tidak ada satupun perbuatan yang di mata Allah baik kebaikan itu kepada siapapun dan kapanpun. Allah tidak akan membatasi kebaikan itu hanya kepada manusia. Allah tidak membatasi kebaikan itu hanya kepada hewan, bahkan kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain boleh jadi mungkin tumbuh-tumbuhan, makhluk yang lain boleh jadi mungkin yang tidak kelihatan. Bahkan perintah Allah kepada kita tidak boleh membenci iblis, tidak boleh membenci setan. Yang dianjurkan, yang diperintahkan kepada kita untuk mereka terhadap iblis dan setan adalah apa? Tidak mengikuti langkah-langkahnya. Untuk apa kita benci setan? Untuk apa kita benci iblis? Tapi sementara kita masih melakukan langkah-langkahnya, mengikuti langkah-langkahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waman asfaqo ay hadara minan nar intaha anis syahawat. Siapa orang yang hadaro? Hadaro itu maknanya khofa.
Khofa itu maknanya adalah takut. Minan nar, dari neraka. Intaha anis syahwat. Intaha itu kalau bahasa letterleknya adalah habis. Maksudnya habis di sini apa? Ternyata disyarah oleh Imam Nawawi, imtana'a an ittiba'i harakatin nafsi, yaitu menahan. Imtana'a itu menahan. Menahan apa? Menahan dari mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Menahan dari mengikuti gerakan-gerakan nafsu. Menahan dari mengikuti tindak tanduk lintasan nafsu. Dan memang pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, nafsu ini intinya tidak mau berhenti dalam satu titik. Nafsu ini punya kecenderungan selalu kurang. Nafsu ini tidak ada batas kemauannya. Nafsu ini pokoknya begitu dituruti dia justru semakin melejit keinginannya. Ini yang namanya nafsu. Bahkan nafsu ini menjadi menjadi salah satu bahagian dari kajian kemanusiaan. Ada sebuah kajian namanya At-Tahlilul Insani. Apa At-Tahlilul Insani? At-Tahlilul Insani adalah kajian analisa kemanusiaan. Ketika kita mengkaji tentang manusia dan kemudian menganalisa dari beberapa sudut pandang dan sudut ilmu, maka nanti akan lahir di sana syahwat, ada di sana nafsu, ada di sana iblis, ada di sana rizki, ada di sana iradah al-badaniyah, ada di sana yang namanya ghorizah fitriyah atau fitrah uluhiyah atau ilahiyah. Itu semua menempel dalam diri manusia. Nah, bagaimana kemudian pengejawantahan dari itu semua? Bahwa manusia dilingkupi dengan apa yang saya sebutkan tadi, itu justru menandakan kemanusiaan. Andai kemudian itu semua yang buruk-buruk dicabut oleh Allah, maka tidak akan lahir yang namanya kebudayaan. Sementara Allah inginnya di dunia ini ada kebudayaan, ada semacam hidup yang dinamis. Makanya manusia perlu yang namanya nafsu. Nafsu ini atau syahwat itu perlu diadakan agar apa? Agar lahir setelah nafsu, agar lahir setelah syahwat itu kemudian ada budaya. Yang tidak boleh itu menuruti hawa nafsu. Yang kalau menurut nafsu itu sendiri kan ada kemudian syahwat di sana. Syahwat itu ada syahwat yang berurusan dengan perut, ada syahwat yang berurusan dengan bawah perut. Yang intinya semua itu untuk kelestarian hidup manusia. Makanya nanti ada nafsul mutmainnah. Bagaimana kalau nafsul mutmainnah? Justru itu yang harus didukung dan didorong. Sampai nanti manusia itu dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tetap nafsu bahasanya. Dan nafsu itu dilambangkan dengan nafas. Bagaimana keluar masuknya nafas manusia melalui hidung, kemudian diserap sampai ke paru-paru, dan itu akan menyebar ke seluruh bagian-bagian tubuh manusia, yang nanti kemudian lahir lintasan-lintasan. Nah, lintasan-lintasan ini saat tidak dipengaruhi oleh gelombang yang lain, maka itu tidak akan ada batasannya. Karena lintasan-lintasan itu terus mengembara. Dan itu memang perbuatan nafsu yang dari angin yang dihirup dari hidung sampai kemudian ke paru-paru dan menyebar hingga menghasilkan lintasan-lintasan itu. Makanya kemudian perlu yang namanya agama. Jika manusia saat diciptakan oleh Allah dan tidak dibekali nafsu,
tidak dibekali syahwat, tidak dibekali iradah yang macam-macam, maka sebenarnya manusia itu tidak perlu yang namanya agama. Kenapa? Cukup sampai kepada akal saja. Dan akal ini sudah membedakan antara makhluk yang berjenis manusia dengan makhluk yang berjenis hewan. Dan akal ini menurut aksioma ilmu filsafat itu bekerja secara benar. Tidak mungkin dia bersalah, tidak pernah dia bersalah. Kapan akal ini bersalah? Akal ini bersalah saat ditunggangi oleh nafsu. Seperti itu, Pak. Makanya saat orang takut dengan, jadi gini, padanan katanya, ketika ada orang mengatakan takut dengan neraka, maka seyogyanya dia itu menghabisi, bukan menghabisi ya, menahan nafsunya, menahan untuk mengikuti lintasan-lintasan nafsu. Karena awal muasalnya dari lintasan, makanya sampai nafsu itu disebut sebagai nafas tadi. Dan lintasan itu muncul karena keluar masuknya nafas itu. Artinya selama masih hidup, Mbak. Ketika nanti orang sudah mati, ya nggak ada lintasan lagi. Selesai dia, nggak ada lagi lintasan-lintasan itu. Berhenti sampai kapan? Sampai si nafsu itu mati. Sampai si nafas itu berhenti. Gitu loh. Dan ini sudah menjadi fitrah manusia. Kemudian yang ketiga, man tayakkona bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Siapa yang yakin dengan datangnya kematian, dan saya rasa tidak ada satupun manusia yang gak yakin. Semua orang yakin, agama apapun meyakini bahwa kematian itu akan datang. Agama apapun meyakini bahwa manusia akan mati. Nah, tetapi di sini ada penekannya, in hadamat. In hadamat ini saat dibaca in hada pakai dal, di sini dalam syarahnya disebut biddal. Biddal itu artinya adalah ammuhmilah atau al-mahmalah. Apa arti al-mahmalah? Al-mahmalah itu artinya lenyap. Tetapi ketika dibaca in hadamat, beda lagi. Kalau pakai zal disebut di sini maknanya adalah mu'jimah. Apa mu'jimah? Mu'jimah itulah in kotoat, putus. Jadi yang satu jika dibaca pakai dal maknanya lenyap. Yang satu ketika dibaca pakai zal maknanya terputus. Artinya orang yang meyakini terhadap kematian bakal datang, maka lenyap. Lenyap apanya? Faniyat au bidzal. Faniyat itu artinya apa? Fana, hilang. Nggak ada lagi, lebur. Lebur keinginannya, lebur kemauannya. Lebur di mana? Lebur tidak lagi mengejar al-ladzat. Lenyap sudah keinginan lezatnya. Karena memang pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, manusia hidup di dunia ini sejatinya hanya mencari 3 huruf saja. 3 huruf. Ada huruf R, ada huruf A, 3, 4 ya. Ada huruf R, ada huruf A, ada huruf S, ada huruf A. Rasa. Jadi sebenarnya manusia hidup di dunia ini mengejar rasa. Bahkan hidup di akhirat pun juga nanti disodorkan rasa. Ada iming-iming rasa di sana. Nggak mungkin kemudian Allah menggambarkan bagaimana bidadari. Nggak mungkin Allah membayangkan bagaimana apelnya di surga. Nggak mungkin Allah membayangkan bagaimana tidurnya di empuk-empuknya surga, di taman-taman surga yang indah, kalau Allah nggak membuat rasa. Di dunia ini kenapa orang berzina mencari rasa? Kenapa orang sampai mencari rasa? Kenapa orang sampai pengen mencuri motor, pengen mencuri mobil, mencari rasa. Mencuri mobil karena pengen punya rasa nikmat berjalan di perjalanan.
Kenapa orang mencuri makanan? Pengen merasakan bagaimana enaknya makanan yang dicuri. Kenapa dia sampai korupsi? Menumpuk harta sedemikian rupa, mencari rasa nikmat, mencari rasa disanjung dan lain sebagainya. Ada di antara manusia yang hidup di sekitar kita, uangnya banyak betul. Uangnya udah bertumpuk, tapi masih mengejar jabatan. Begitu saya tanya, kenapa kok masih mengejar jabatan? Apa jawabannya? Jawabannya begitu luar biasa. Jawabannya apa? Jawabannya, aku sudah tidak butuh lagi uang, uangku sudah banyak. Tapi aku ingin saat aku berjalan dihormati orang. Saat aku berjalan, orang mengakui bahwa aku adalah ini. Saat aku melintas di tempat-tempat ramai, orang mengenalku. Saat aku ingin naik mobil, ada yang mengiringiku, ada yang mendampingiku, ada yang menjagaku, ada yang membukakan pintu mobilku. Coba itu. Semua itu adalah rasa. Rasa ingin dihormati, rasa kenyamanan, rasa dipentingkan, rasa untuk supaya orang tahu bahwa dia hebat, rasa dihormati, rasa disanjung. Luar biasa, Mbak. Kalau sampai keliru memanage rasa itu, nanti ada lorong-lorong iblis, Mbak. Lorong-lorong iblis itu salah satunya nanti lahir, nanti hadir di orang-orang yang seperti ini, di orang-orang yang gila hormat seperti ini adalah apa? Sombong. Nah ini, Mbak. Jadi nafsu nanti ujungnya sombong. Kemudian syahwat juga nanti ujungnya sombong. Tidak ingat mati juga ujungnya sombong. Menghilangkan, mengejar kelezatan itu juga nanti ujungnya sombong, Mbak. Hati-hati karena disitulah lorongnya setan. Saat orang merasa dibutuhkan oleh orang lain. Acara belum mulai kalau saya belum datang. Misal nih. Acara akan batal kalau saya nggak datang. Orang di sekitar sini ini kalau nggak ada saya, orang di sekitar sini ini tanpa saya. Ketika zikirnya saya, aku. Kalau ngomong aku yang paling hebat. Semua orang itu kalau nggak ada aku, kamu hidupnya itu kalau nggak ada aku. Kalau kamu itu nggak ada aku, perjalanan orang-orang di sekitar aku ini kalau nggak ada aku, kalau wiridnya aku. Di situ sebenarnya dia sedang berjalan di lorong-lorong iblis. Kenapa? Karena iblis itu awal muasalnya salah besar di mata Allah itu karena zikirnya iblis adalah aku. Begitu Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, walaupun di dalam tafsir disebutkan laisa sujudul ibadah, bukan sujud ibadah tapi sujudul ikram, sujud untuk menghormati. Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Nah, saat kalimat itu muncul dari lisannya iblis, maka ketika itu sebenarnya iblis sedang berzikir aku. Aku lebih baik dari Adam. Padahal sebenarnya kalau kita mau kaji antara api dan tanah itu tidak ada harus kalimat bahwa tanah lebih jelek atau api lebih unggul. Nggak ada kalimat itu. Kenapa kok iblis sampai menyangka, menganggap dirinya lebih bagus karena zikirnya tadi, Mbak. Zikirnya aku hingga terusir dari surga. Hingga kemudian begitu terusir dia dendam sampai akhirnya memaksa dan menggoda Adam dan Hawa
harus juga tergelincir dari surga. Seperti itu pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir, waman arafat dunya. Apa maksud arafat dunya? Bi annaha darul mihan wadarul kadurat. Kadurat itu artinya adalah kabat. Jadi orang-orang siapapun yang memahami tentang dunia, pemahaman dunia bukan pemahaman yang lain, tapi di sini sudah diarahkan dalam kitab ini menyadari bahwa dunia itu adalah darul mihan. Darul mihan itu adalah kampung ujian. Jadi bukan kampung bahagia. Walaupun memang Allah juga letakkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan di dunia ini tidak ada satu taek kukunya dibandingkan dengan kebahagiaan yang sejati di akhirat nanti. Bahagialah kita di dunia ini. Begitu nanti masuk neraka, maka kebahagiaan itu akan hilang dan lupa. Seperti apa bahagia di dunia ini? Gak ada sama sekali bandingannya. Begitu jenengan nanti masuk neraka, maka kebahagiaan yang jenengan rasakan di dunia ini lenyap selenyap-lenyapnya, bahkan hilang dari pikiran kita. Rasa bahagia apapun yang kita rasakan di dunia ini, begitu nanti kita menyentuh api neraka di akhirat, maka kebahagiaan itu enggak ada apa-apanya. Sama sekali enggak terlintas lagi isi rasa bahagia yang ada di dunia ini. Pun sebaliknya, kesengsaraan di dunia ini, walaupun Allah juga mengatakan bahwa fi kabat, kulikal insanu fi kabat, manusia itu diciptakan dalam keadaan sulit. Kesulitan yang diciptakan Allah di dunia ini, sesulit apapun, begitu nanti jenengan sudah melihat surga, belum sampai masuk, barangkali baru di pintunya saja, kesengsaraan seberat apapun di dunia ini tidak ada, hilang semuanya. Begitu tahu kita bakal masuk surga, Mbak. Nah, bagi orang-orang yang mengetahui tentang dunia yang seperti itu, bahwa dunia adalah darul mihan, darul kadurat, kudurat atau kadurat ya, bisa ini. Artinya adalah kesulitan, bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya sulit. Hanat alaihil musibat, maka dia tidak akan pernah begitu bersedih berkelanjutan saat dia bersedih di dunia ini. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan dunia ini mazra'atul akhirah, tempat sawah ladang untuk akhirat, yang nanti bakal kita petik hasilnya. Apa yang kita tanam di dunia ini, nanti kita metiknya di akhirat. Begitu kita menyadari, saat kita menyadari bahwa dunia itu seperti itu, maka kita tidak akan begitu merasa sengsara di dunia ini. Kita santai saja. Musibah mungkin silih berganti, kesulitan hidup mungkin silih berganti. Tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah dengan cara mencari solusi hanya dengan bersyariat, tetap selalu dan konsisten on the track of syariah, maka Allah pasti menolongnya. Dan kesulitan itu sebenarnya adalah hanya mihan. Mihan itu imtihan. Makanya pembuktian Allah kepada manusia bakal ada kelezatan, kira-kira gitu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Insyaallah gitu, Pak.